Kami dari SMA Negeri 86 Jakarta, kelas 10D. Di sini kami dari kelompok Koperasi Syariah dengan saya Syifa Amrina Rosadan, absen 32. Saya Yasmin Agni Wijayanti, absen 34. Saya Erceliana, absen 11. Saya Merania Putri, absen 2. Saya Rizky Jan Furaida, absen 28. Saya Prilly Rajiza, absen 4. Saya Gina Hernisa, absen 16. Saya Kalilia, absen 8. Saya Safira Tekina, absen 29. Di sini kami akan melakukan koperasi syariah yang mencakup Rahan, Wakalah, Hawalah, Ijaroh, Jual beli. wadiah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah serta berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Mal wa At-Tamwil atau BMT. Baitul Mal artinya adalah lembaga zakat dan At-Tamwil artinya adalah lembaga keuangan syariah. Koperasi syariah ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum untuk membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. aduh, mau buka usaha tapi nggak punya modal. Oh iya, kayaknya aku pernah dengar tentang koperasi syariah deh. Apa coba kesana aja ya? Oh iya, salam. Apakah benar dengan koperasi syariah? Iya betul, ada yang bisa kami bantu. Jadi saya mau ingin membuka usaha, tapi saya nggak punya modal. Apakah ibu bisa dibantu? boleh kok, boleh banget. Kira-kira butuh berapa banyak modalnya, Bu? Sekitar 200 juta, Bu. Oh, oke, boleh, Bu. Cuman di sini kita perlu buat jaminan juga. Kira-kira Ibu ada barang yang mau dijadiin atau gimana? Saya berkenan untuk menggadaikan sertifikat tanah saya, Bu. Oh, oke, Bu. Kami terima ya. Untuk uangnya, kira-kira Ibu perlu kapan? Hari ini, Bu. Oke, nanti segera saya proses ya. Terima kasih, Bu. Berikut ini adalah penjelasan mengenai rahan. Rahan adalah akad gadai, di mana seorang pemberi hutang akan mendapatkan barang sebagai jaminan dari pihak yang berhutang. Barang tersebut dapat dijual jika orang tersebut tidak membayar hutang dalam beberapa waktu tertentu. Contohnya adalah menjadikan emas sebagai jaminan untuk meminjam uang. Ciri-ciri dari rahan adalah ada barang yang dijaminkan atau marhun, nilai barang sesuai dengan jumlah pembiayaan, barang tetap menjadi milik pemberi gadai tetapi bisa dimanfaatkan dengan izin. Aduh, aku lapar banget lagi, tapi nggak punya makanan. Di situ ada April. April, kamu masih ada jualan nggak? Nih, tinggal sisa satu. Oh, mau? Mau, harga berapa? 10.000. Aku duitnya nggak ada, sebentar dulu ya. Iya. Aku kan minjem uang nggak? Boleh, berapa? 10.000. Duh, aku mau beli baju tapi uangnya kurang. Apa minjem aja kali ya? Halo Naya. Halo, Yasmin. Ada apa, Min? Kan aku mau beli baju tapi uangku kurang. Kurang berapa emang? Kurang lebih 10.000. Boleh minjem nggak? Boleh? Bentar ya. Makasih, besok aku balikin ya. Iya, sama-sama. Ada Yasmin. Yasmin, aku mau bayar utang kemarin tuh. Bayar kenanya aja, aku kebetulan juga ada utang di dia. Oke, aku bayar. Nanya. Gila. Aku mau bayar utang yang kemarin. Oh, iya. Makasih ya. Nanti biarin ke Yasmin ya. Kalau utangnya dia tuh udah lunas. Ini sebagai Oke, Min. Makasih ya. Berikut ini adalah penjelasan dari hawalah. Hawalah adalah salah satu konsep dalam muamalah Islam yang merujuk pada pengalihan utang dari satu pihak ke pihak yang lain. Dalam istilah sederhana, hawalah berarti memindahkan kewajiban pembayaran utang dari debitur, yaitu orang yang berutang, kepada pihak ketiga, yaitu penjamin utang, dengan persetujuan semua pihak yang terkait.
Ciri-ciri hawalah adalah ada 3 pihak, yaitu pihak yang berutang atau muhil, pihak yang menerima pengalihan atau muhal, dan pihak yang berpiutang atau muhal alaihi. Utang yang dialihkan harus jelas jumlah dan waktunya, disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Dina April, Ya sih, kenapa? kan hari Senin mau ada itu kan, kita ada ulangan di lab kimia. Oh iya. Kita diwajibin pakai jasa kan. Aku diamanahin sama koperasi untuk nyampein ke kalian kalau misalkan aku tuh jualan jasa juga, kalian mau beli sekalian. Boleh sih, kebetulan aku juga nggak ada jejak. Ini aku M, dua-duanya M sih. Cocok sama kalian. Boleh, kayak muat deh sama aku. Ya, nanti aku masukin ke koperasi juga ya. Harganya 40.000. Makasih ya sih Pak. Berikut adalah penjelasan tentang jual beli atau bai. Bai adalah akad tukar menukar barang atau jasa dengan harga tertentu yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya, membeli pakaian di toko dengan harga yang sudah ditentukan. Jual beli, ciri-cirinya adalah ada barang yang diperjualbelikan atau makbi, harga atau saman jelas dan disepakati, tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian atau riba. Selamat siang Kak. Siang Kak, oh iya apa benar ini tempat penyewaan pianika? Oh bener Kak. Aku kan mau nyewa pianika buat keperluan sekolah. Kira-kira ini sesuai sama syariah nggak sih? Tentu Pak, kita dilakukan dengan ibadah. Jadi Kakak perlu membayar biaya sewa itu barangnya dari kami. Oh kalau gitu aku mau nyewa deh Kak. Terima ya. Kira-kira lama penyewaannya itu gimana Pak? Ini tentang tinggal ikutan kakaknya sih. Kalau gitu aku ambil yang pink ya Kak. Terima kasih ya Kak. Selamat kembali. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai ijarah. Ijarah atau juga yang biasa disebut dengan sewa menyewa merupakan pemindahan hak guna atau hak pakai suatu barang dengan membayar sejumlah uang sewa dan tanpa memindahkan hak milik atas barang tersebut. Contohnya seperti persewaan tenda, persewaan wedding property, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari ijaroh yaitu 1. Terdapat barang atau jasa yang disewakan atau diperjualbelikan. 2. Ada jangka waktu penggunaan yang disepakati. Dan ketiga, imbalan ujroh harus jelas dan disepakati di awal. Selamat pagi Bu, saya dengar Ibu bisa bantu urus pembuatan SIM, apa betul? Iya betul, kamu mau bikin SIM apa SIM C? Saya mau buat SIM C, apa saja yang perlu saya siapkan? Kalau buat SIM C, kamu cuma perlu fotokopi KTP sama pas foto 3x4. Terus juga butuh surat kesehatan. Tapi kalau kamu nggak ada surat kesehatan, saya bisa urusin juga kok. Baik, berapa biaya untuk jasa ini dan kapan selesai? Kalau untuk biaya SIM C, ini 300.000 aja Bu. Dan untuk selesainya itu bisa 1-2 hari. Oke, saya siapkan dokumen-dokumennya dulu ya. Nanti kalau misal saya sudah siap, saya hubungi lagi. Oke. Kabarin aja Ibu, makasih. Terima kasih. Ini adalah penjelasan mengenai wakalah. Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu urusan tertentu atas nama pemberi kuasa seperti menjual properti. Ciri-ciri wakalah yang pertama terdapat pihak pemberi kuasa, muwakil, dan menerima kuasa wakil. Yang kedua bersifat terbatas sesuai dengan perjanjian. Dan yang ketiga tidak wajib ada imbalan tetapi bisa disepakati atau ujrah. Selamat datang, selamat berbelanja. Ada yang bisa kami bantu? Jadi di sini saya mau menitipkan barang saya yaitu tas karena saya mau berbelanja keperluan di dalam. Jadi ya Bu, kasih. Ini kartu penitipannya ya, jangan lupa. Oke Bu, terima kasih ya. Selamat berbelanja. Permisi Bu, jadi saya mau ngambil barang titipan saya yang tadi. Ini ya Bu kartunya. Bentar ya. Iya Bu.
adalah penjelasan tentang wadiah. Wadiah adalah akad titip, di mana seorang menitipkan harta kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan saat diminta, seperti menyimpan uang di bank syariah. Ciri-ciri wadiah yang pertama, barang atau dana dititipkan pada pihak penerima titipan. Muwaddi. Yang kedua, tidak ada tambahan imbalan kepada penerima titipan kecuali ada perjanjian khusus atau wadiah yad damanah. Dan amanah menjadi prinsip utama. Ada tujuan dan manfaat koperasi syariah, yaitu yang pertama, Satu, ketaatan pada nilai-nilai agama. Koperasi syariah mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah atau Islam, menciptakan alternatif keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai agama bagi mereka yang ingin mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam urusan keuangan mereka. Yang kedua, ada pembiayaan yang etis. Salah satu keunggulan utama adalah penggunaan pembiayaan yang tidak melibatkan riba. Koperasi syariah mendapat konsep bagi hasil atau pembiayaan berdasarkan aset, memberikan anggotanya akses ke dana tanpa keterlibatan bunga riba yang dilakukan oleh Islam. yang ketiga ada dukungan terhadap ekonomi lokal. Koperasi syariah seringkali berfokus pada pengembangan ekonomi lokal dan mendukung usaha kecil dan menengah. Mereka dapat mempromosikan usaha lokal dan memberikan dukungan finansial kepada mereka. Yang keempat, ada pendidikan keuangan. Koperasi syariah sering memberikan pendidikan keuangan kepada anggotanya, membantu mereka memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, manajemen keuangan, dan investasi keuangan dalam prinsip Islam. Yang kelima, pemberdayaan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Koperasi syariah memainkan peran penting dalam pemberdayaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mendukung proyek-proyek sosial dalam masyarakat. Nah, berikut ada prinsip koperasi syariah. Yang pertama ada Satu, kepatuhan syariah. Koperasi syariah harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melibatkan larangan riba atau bunga, larangan investasi dalam bisnis yang haram, dan keadilan dalam berbagi resiko dan laba. Yang kedua, ada partisipasi anggota. Seperti koperasi konvensional, koperasi syariah juga diorganisir dan dimiliki oleh anggotanya. Anggota memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan manajemen koperasi. Yang ketiga ada pembiayaan tanpa riba. Koperasi syariah biasanya menawarkan produk-produk pembiayaan yang tidak mengandung bunga atau riba. Sebagai gantinya, mereka menggunakan konsep bagi hasil atau mudharabah dalam pembiayaan dan investasi. Yang keempat, ada keadilan sosial. Prinsip koperasi syariah juga mencakup aspek keadilan sosial, di mana koperasi berusaha untuk memberdayakan anggota mereka secara ekonomi, terutama yang kurang mampu. Dan yang kelima, kegiatan bisnis yang halal. Koperasi syariah harus memastikan bahwa kegiatan bisnis yang mereka jalankan sesuai dengan hukum Islam dan tidak melibatkan produk atau layanan yang diharamkan seperti alkohol atau judi. Jadi fungsi koperasi syariah yang pertama, membantu mengembangkan dan mewujudkan sistem ekonomi nasional dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan dan asas keluarga. Kedua, membantu membangun keahlian para anggota maupun masyarakat luas agar lebih sejahtera keadaan sosial ekonominya. Yang ketiga, mengembangkan kualitas sumber para anggota yang terlibat agar bisa lebih konsekuen, konsisten, amanah, profesional saat menerapkan nilai syariah Islam. Yang keempat, membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Yang kelima, sebagai penghubung dua pihak yaitu penyedia dana dan yang memakai dana, agar dana yang dipinjam bisa lebih optimal dimanfaatkan. 6. Memperkokoh anggota koperasi agar makin solid dalam bekerja dalam upaya mengontrol operasional koperasi. Kesimpulannya adalah koperasi syariah adalah badan usaha berbasis prinsip Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pembiayaan tanpa riba, pemberdayaan siswa, dan pendidikan keuangan. Fungsinya mencakup pengembangan ekonomi kerakyatan, keadilan sosial, dan partisipasi aktif anggota. Operasionalnya menggunakan akad syariah seperti wadiah, titipan, wakalah perwakilan, ijarah sewa, bai jual beli, hawalah alih utang, dan rahan gadai. Manfaatnya meliputi alternatif pembiayaan sesuai syariah, dukungan ekonomi lokal, serta penguatan nilai agama dan keadilan.
Sekian video dari kelompok kami. Semoga video yang kami berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.